Nabi menyatakan dengan tegas, "Manahakum anhu fajtanibu." Apa yang dilarang oleh Allah pada kalian, tinggalkan. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan sesuai dengan kemampuanmu. "Wa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim. Sesungguhnya kehancuran orang-orang terdahulu sebelum kalian. Jadi umat yang terdahulu pernah hancur. Kenapa? Kasratu masailihim. Karena banyak bertanya, banyak cerewet, banyak berdebat yang enggak. Waqtilafihim ala anbiya'ihim, dan mereka selalu berselisih dengan para nabi-nabi mereka. Itulah hancurnya umat ini karena banyak berselisih. Oleh karena itulah para jamaah sekalian, kita harus mampu untuk menghindari perselisihan ini, terutama adalah sesama muslim di tahun politik. Jangan mau kita diadu domba oleh siapapun. Kenapa? Karena perselisihan akan membawa akibat bencana, yaitu perpecahan. Setelah perpecahan mengalami kehancuran. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Jadi yang paling membahayakan kalau kita ini sudah berselisih, berpecah belah satu sama lain, setiap orang dianggap musuh yang tidak sama dengan pemikiran kita, yang beda dengan pandangan kita anggap musuh semuanya, akhirnya akan hancur dan persatuan itu akan punah para jamaah. Itulah sebabnya perselisihan ini harus kita hindari. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa. Nabi berdoa mengajarkan kepada kita dengan doa ini supaya kita memahami tentang perselisihan yang berarti. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiros samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdina lima khulifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Itulah Nabi mengajarkan doa. Allahumma Rabba Jibril, ya Allah engkau adalah Tuhannya malaikat Jibril, Rabbnya malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil, Tuhannya malaikat Israfil, Mikail, Israfil, Fatiros samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika, ya Allah engkau yang bakal mengadili di antara hamba-hambamu, ya Allah, fi ma kanu fihi yakhtalifun, ketika mereka dalam perselisihan. Fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdina lima khulifa fihi minal haqqi bi'idnik, tunjukkan kepada kami ya Allah dalam perselisihan itu untuk mendapatkan kebenaran. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau maha memberikan petunjuk pada siapa yang kehendaki, ila siratal mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi perselisihan itu perlu kita kurangi, paling tidak kita hindari. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang 46, Allah menyatakan dengan tegas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Kita diajarkan melalui Al-Quran itu agar kita tidak berselisih. Qulillahumma malikal mulki, qulillahumma fatiras samawati wal ard. Dialah Allah, Allahumma ya Allah engkau yang menciptakan langit dan bumi, alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib maupun yang
yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika, engkau yang mengadili ya Allah terhadap hamba-hambamu fima kan fi yaktalifun, yang sedang berselisih. Hari ini umat dibikin selisih karena berbeda pilihan. Umat berselisih karena berbeda pendapat. Maka kita perlu diluruskan di antara kita sesama muslim. Kita bersaudara. Itulah sebabnya para jamaah sekalian, kita hindari perselisihan itu. Karena perselisihan itu tidak akan membawa keuntungan buat kita. Bahkan kita akan mendapatkan kerugian yang besar. Para jemaah sekalian, dalam kehidupan manusia muslim, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, baik ketika bermasyarakat, ketika berbangsa, ketika bernegara, Rasulullah SAW telah mengatur dengan demikian rupa. Umat Islam adalah umat yang paling toleransi di antara umat yang lain. Karena Islam mengajarkan tentang toleransi. Toleransi adalah ajaran Islam, bukan ajaran yang lain. Rasulullah ketika menjadi kepala negara tunduk dengan aturan yang dibikin oleh beliau sendiri, yaitu yang disebut dengan Konstitusi Madinah, yang disebut dengan Deklarasi Madinah, yang disebut dengan Piagam Madinah, yang intinya di dalam kehidupan itu saling menghormati. Di sana ada persaudaraan, di sana ada kemerdekaan, di sana ada hak asasi manusia, dan di sana ada toleransi. Toleransi ini ada ajaran dari Islam. Kita tidak boleh menghina Tuhannya orang lain. Di dalam Al-Quran dijelaskan dengan tegas kita tidak boleh menghina Tuhannya orang lain. Nanti kita akan dihina oleh orang lain dengan kebodohan mereka. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Dalam surat yang ke-6 ayat yang ke-108. Begitu juga toleransi yang digambarkan dalam surat Al-Mumtahanah surat 60 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. Allah mengizinkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik kepada siapapun, selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita dari tempat kita. Memang orang kafir yang diayomi oleh Islam yang disebut dengan kafir zimmi, yang di Mekah sendiri itu terdiri dari banyak kelompok-kelompok yang dilindungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di kota Madinah itu bukan hanya umat Islam, tetapi ada umat-umat yang lain yang boleh hidup di sana. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada ajaran paganisme. Tapi Nabi tidak pernah memaksakan mereka untuk masuk Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan orang menjadi muslim. Walaupun kepala negaranya pada saat itu Rasulullah, sebagai utusan Allah, dia tidak memaksa orang lain untuk masuk agama Islam. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Kainuqa, Yahudi Bani Kainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani, ada lagi agama-agama yang lain, Bani Aus, Bani Hazrat. Itu semua diatur oleh Nabi dengan aturan yang tadi, yaitu Deklarasi Madinah, Konstitusi Madinah. Betapa ademnya, betapa ayemnya negeri itu. Walaupun banyak agama, banyak suku dan banyak bangsa, Madinah menjadi aman dan damai dalam kepemimpinan Rasulullah SAW. Kecuali mereka yang berkhianat baru diperangi. Karena pengkhianatan mereka itulah dari Bani Quraidah itu mengkhianati, akhirnya mereka diperangi. Jadi Islam dengan toleransi ini sangat indah. Di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Republik ini sesuai dengan PBM, Peraturan Bersama Menteri tahun 2006, nomornya 8, nomor 9, antar Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri.
6 agama yang diakui. Sebelumnya pada zaman Bung Karno hanya 5, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha. Zaman Gus Dur tambah 1 lagi namanya Konghucu. Konghucu itu agama bontot di negeri ini yang diakui oleh Presiden Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Jadi 6 yang diakui. Itu yang jelas. Di negara-negara lain ada ratusan agama. Di luar negeri sana terdapat ratusan agama. Agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia hanya 6. Tetapi agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1. Itulah sebabnya para jemaah sekalian, kita berbangga hati hidup bersama orang yang tidak seagama dengan kita. Kita ajak untuk selalu bersama-sama, yaitu menjaga dan merawat negeri ini agar sama-sama membuat keamanan, ketentraman, perdamaian. Tetapi yang jelas, prinsip yang tidak dibuang, bahwa penolong kita adalah Allah, penolong kita adalah Rasulullah, penolong kita adalah orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Innama waliyukumullah, sesungguhnya pelindungmu, sesungguhnya penolongmu adalah Allah, wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman. Orang beriman saja tidak cukup. Alladzina yuqimunas sholata, yang mendirikan sholat. Wa yu'tuna zakata, yang membayar zakat. Wa hum raki'un, mereka rukuk, mereka taat kepada ajaran agama. Agama yang diakui di negeri ini memang ada 6, tapi bagi kita Muslim terhadap agamanya tidak boleh kita ini berpegang teguh kepada agama kita dengan asal-asalan, karena kita diatur agama kita Al-Quran. Kita tegas terhadap keimanan, tetapi toleransi terhadap kehidupan. Toleransi itu bersikap sosial, sementara pertanggungjawab kita kepada Allah itu adalah urusan kita semuanya. Maka siapakah penolong kita sebenarnya? Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 55 yang tadi dibaca. Sesungguhnya penolong itu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, yang membayar zakat dan taat kepada Allah tentunya. Mereka rukuk kepada Allah. Rukuk itu artinya menjalankan apa yang diyakininya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Barang siapa yang menjadikan penolongnya adalah Allah, adalah Rasulnya, adalah orang-orang yang beriman, fa inna hizballah humul ghalibun, maka sesungguhnya golongan Allah itulah yang bakal menang. Umat Islam sebagai umat yang terbanyak, mayoritas, harus siap menjadi contoh teladan. Umat yang mayoritas ini akan menjadi umat yang memiliki kualitas. Umat yang mayoritas harus memiliki kualitas, harus memiliki 4 tas. Yang pertama, harus memiliki identitas. Yang kedua, harus memiliki sikap loyalitas. Yang ketiga, harus memiliki sikap integritas. Dan yang terakhir, yang keempat, memiliki sikap solidaritas. Itulah umat yang mayoritas yang harus berkualitas. Ya, semoga kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan ini dengan memilih pemimpin-pemimpin yang tentunya sudah ditentukan oleh keyakinan kita. Kita akan memilih pemimpin yang amanah, yang tabligh, yang fatonah, yang sedik. Karena itu ciri-ciri pemimpin yang paling baik yang dimiliki oleh junjungan kita Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Sedik, amanah, tabligh,
fatona. Siddiq artinya benar. Jadi kita tidak ingin memilih orang yang salah, kita akan memilih orang yang benar. Yang kedua, siddiq amanah. Amanah itu jujur. Kita akan memilih pemimpin yang jujur, tidak akan memilih pemimpin yang bohong, berdusta. Yang ketiga adalah tablik. Tablik itu adalah menyampaikan. Ada visi, ada misi. Menyampaikan pesan moral. Itulah pemimpin. Dan yang terakhir adalah amanah. Amanah artinya adalah cerdas, jenius. Mudah-mudahan kita tidak keliru memilih pemimpin yang akan membawa negeri kita menjadi aman dan damai, berkah dan mendapat ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah yang singkat ini ada manfaatnya dan kita semua tetap dalam bimbingan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.